Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini akan mempresentasikan presentasi program Java Generator Puisi atau Form Builder menggunakan konteks free grammar. Lalu di sini ada anggota kelompok yang berbicara pada presentasi kali ini, yaitu ada saya sendiri, Fakih Hanatin Said dengan NIM 20.18415, lalu ada Abdullah Mutakin dengan NIM 20.18418, dan Ahmad Rizky Fauzi dengan NIM 20.18436. Lalu lanjut ke table of contents-nya. Di sini kita akan mempresentasikan konteks free grammars itu sendiri. Ada pengertian dari konteks free grammars, ada tujuannya, lalu fungsinya itu apa, dan contoh dari konteks free grammars. Di sini saya akan membicarakan untuk slide pertama, ada pengertian dari konteks free grammars atau CFG. CFG adalah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi adalah dalam bentuk A, lalu menuju ke B, di mana A adalah produksi dan B adalah hasil dari produksinya. Lalu batasannya hanyalah luas kiri adalah sebuah simbol variabel dan tingkat luas kanan bisa berupa terminal, simbol, variabel, ataupun epsilon. Contoh aturan produksi yang termasuk CFD adalah sebagai berikut, yaitu X, lalu pemproduksi, lalu menghasilkan B, Y, lalu ZA. Begitupun untuk poin selanjutnya ada Y, menghasilkan A, Y, lalu menghasilkan B, dan Z menghasilkan B, Z, partikel, lalu epsilon. Lalu untuk CFG-nya adalah tata bahasa yang mempunyai tujuan sama seperti halnya tata bahasa reguler, yaitu merupakan suatu cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan suatu untai-untai dalam sebuah bahasa. Lanjut untuk pembicaraan berikutnya. Selanjutnya, CFG adalah tata bahasa yang mempunyai tujuan sama, seperti halnya tata bahasa reguler, yaitu merupakan suatu cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan suatu untai-untai dalam sebuah bahasa. CFG perlu disederhanakan dengan tujuan untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tak perlu atau aturan produksi tak berarti. Berikut merupakan langkah-langkah dalam melakukan penyederhanaan CFG. Yang pertama, eliminasi epsilon production. Yang kedua, eliminasi unit production. Yang ketiga, eliminasi useless symbol. Selanjutnya, yang ketiga, untuk saya, konteks free grammar digunakan untuk menspesifikasi struktur sintaks, bahasa pemrograman, serta beragam basis data. CFG juga berupa sekumpulan berhingga variabel yang juga disebut non-terminal atau kategori sintaks, yang mereka masing-masing mempresentasikan bahasa. Kemudian ada contohnya, dan berikut itu ada contoh penyederhanaan CFG. Nah, itu ada 3, itu A, B, dan C. Nah, itu memproduksi CAB atau AB. Untuk B itu memproduksi BAC atau C. Untuk C itu memproduksi B, C, dan epsilon. Langkah pertama itu eliminasi epsilon produk. Yang pertama itu hilangkan semua hasil produksi yang epsilon. Jika X memproduksi epsilon, maka X adalah non-able. Jika Y sama dengan X, maka Y adalah non-able. Jika Z sama dengan XA, maka Z sama dengan A. Hasilnya adalah A memproduksi CAB, AB, dan CA. B memproduksi BAC, C, BA, C, dan A. Dan untuk C memproduksi BC dan B. Untuk langkah kedua itu eliminasi unit production. Jika ada produksi yang terdiri dari satu variabel, maka hasil produksi tersebut disubstitusi dengan hasil produksi tadi grammar di mana variabel tersebut menjadi pemproduksi result. A sama dengan CAB, AB, dan CA. B sama dengan memproduksi BAC, BC, B, BA, AC, dan A. C itu memproduksi BC dan B. Step 3 adalah eliminasi useless symbol. Kemudian kita uji generate. Jika A sama dengan YZ, Y sama dengan AA, Z sama dengan B, maka A, X, Y, Z lolos uji generate. Jika M memproduksi PQ, P memproduksi AA, dan Q memproduksi QQ, maka M dan Q tidak lolos uji generate. Kemudian ada uji reachable. Jika S memproduksi TU, di mana S adalah start symbol, maka T dan U itu lulus uji reachable. Final resultnya itu A memproduksi CAB, AB, dan CA.
B memproduksi BAC, BC, B, BA, AC, dan A. C memproduksi BC dan B. Ya, mungkin itu saja presentasi yang bisa disampaikan. Selanjutnya saya akan menyampaikan program yang telah kami buat. Untuk programnya kita menggunakan bahasa Java pada IDE IntelliJ IDEA. Kalau di sini kita akan menjelaskan menggunakan project Java-nya bernama TBO Pom Builder. Lalu di sini ada kelas Java-nya itu ada helper, main, lalu ada Pom Builder. Untuk helper ini kita bisa lihat menggunakan import yang tersedia ini seperti pada layar. Lalu menggunakan public class sesuai dengan nama kelasnya yaitu helper. Lalu menggunakan public static, lalu stringnya itu menggunakan random element. Tentunya ini random element tersebut kita atur get random element itu pada bagian Pom Builder ini. Get random element ini bisa didapatkan pada bagian kata-katanya. Kita menggunakan string word. Lalu pada bagian rules.txt ini ada kata-kata untuk kita mendapatkan atau menggunakan perintah tadi get random element. Elemen yang dimaksud adalah string yang kita buat. Ada pada CFD ada kita buat untuk parsing, misalkan ada adjective, ada noun, lalu preposition, pronoun, verb, dan yang lain-lain. Nah, di sini untuk Pom Builder kita juga menggunakan hal yang sama, adjective, noun, pronoun, verb, preposition dengan kata-katanya sebagai berikut. Nah, ini programnya yaitu Pom Builder menggunakan bahasa Inggris untuk membuat puisi dalam bahasa Inggris. Yang adjektif ada kata-kata black, white, dark, light, dan lain sebagainya. Lalu ada noun, ada termasuk heart, sun, moon, thunder, dan sebagainya. Lalu ada pronoun, ada my, your, his, her. Lalu verb ada runs, walks, stands, climb, dan lain-lain. Dan prepositionnya menggunakan above, across, against, along, among, dan lain sebagainya. Untuk rules-nya itu saja. Lalu untuk helper, seperti yang sudah dijelaskan tadi, menggunakan get random element. Lalu untuk filenya, rules new filenya, menggunakan pathname untuk menyambungkan dengan notepad tadi, file txt, rules.txt, bernama rules.txt. Lalu menggunakan fungsi while dan for, dan di return kembali sebagai dictionary. Dictionary ini kamus dari kata-kata yang sudah disimpan tadi. Lalu untuk kelas Pom Builder, di sini menggunakan import seperti yang bisa dilihat pada layar. Lalu menggunakan public class dengan namanya itu sesuai dengan nama kelasnya Pom Builder. Lalu menggunakan public static, void, bedanya dengan helper tadi hanya public static saja, dan di sini menggunakan void dan menggunakan helper. Lalu ada map string, list string, production, dan lain-lain. Lalu di sini menggunakan perintah if, else, dan else if. Lalu for, else, dan kita return kembali untuk helper production POM-nya. Lalu ada pun public static void untuk build a POM, itu artinya kita untuk menggunakan perintah ini menghasilkan membangun sebuah puisi atau membuat puisi yang kita inginkan. Tentunya di sini puisi yang dipakai menggunakan kata-kata yang sudah ada di rules.txt, dan puisinya itu akan di-run pada outputnya dengan hasil kata-kata yang random yang menghasilkan sebuah puisi. Lalu untuk di main.java menggunakan import seperti berikut. Lalu public class main menggunakan private. Kalau sebelumnya di kelas helper dan POM menggunakan public, di sini menggunakan private. Lalu ada pun public static void-nya seperti berikut. Langsung saja untuk running programnya, kita bisa running di main.java. Bisa kita lihat di sini. Untuk hasil running programnya membuat sebuah puisi dengan kata-kata berikut. Three sister against his black, clever father upon his light. Water sister around bright, dark, bright fire, father transcends inside his
inside his flavor father, heart father. Nah, untuk puisinya ini menggunakan random. Jadi setiap kita running ulang programnya, maka akan menghasilkan puisi baru lagi dengan kata-kata yang berbeda. Nah, seperti running kedua ini menghasilkan before wave father flows your white willow sister, his bright between clear harvest mother, outside pasture brother runs along sun mother, onto murky time mother stands my dark. His moon brother climbs your willow brother along bright black. Jadi untuk hasil outputnya itu selalu random setiap kita mengulangi running program. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada program dan output programnya, dan juga presentasi yang kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.